ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Buya Maulana Al-Banjari LCMA. Kami silakan. Ini itulah agak bersistem. Ibu, Bapak, sudah siap? Sudah siap? Apanya yang siap? Siap untuk mendengar. Laita lo mendengar agak 3 jam. Abu dak taluk mengecek. Kini suarolah paro. Tadi malam tadi di Pariaman, pagi tadi di RC Bukit Tinggi, sekarang di Kota Baru, besok di Pasaman Barat. Tiap hari, jadi ambo malam kini tak lamo-lamo. Saya janji dan pasti pengajian kita malam kini Allah sudah beko ambo berhenti leh. Lai setuju? Allah sudah berhenti. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Salam pertama tadi saya dengar agak kurang semangat. Sekarang kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim Muhammad qatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil hurril muajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, seluruh kita yang berhadir, semua kita yang datang, jauh dekat perjalanan yang kita tempuh, dari rumah kita masing-masing, dari kediaman kita dimanapun kita tinggal. Kita tinggalkan urusan, kita tinggalkan aktivitas, kita tinggalkan pekerjaan, seluruh kegiatan telah kita tinggalkan. Kemudian kita hadir kemari, kita datang dan berkumpul di tempat yang berbahagia ini dengan tujuan kita sama, harapan kita sama. Bagaimana kegiatan-kegiatan malam ini menjadi nilai tambah kepada kita, yang kemudian menjadi amal ibadah sebagai bentuk jaminan maghfirah atau ampunan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu,
Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini penting. Kegiatan yang kita lakukan ini perlu. Kegiatan yang kita lakukan ini butuh. Apalagi kita hidup di abad sekarang ini, di mana kita berhadapan dengan bermacam bentuk kemajuan zaman, berhadapan dengan berbagai macam bentuk modernisasi, berbagai macam bentuk teknologi, budaya barat merebak di lingkungan kita. Kalau kita masyarakat tak punya filter yang baik, tidak dilandasi akidah yang benar, tidak mempunyai prinsip agama yang bagus, tidak mustahil kemudian kita akan mudah terbawa arus oleh bermacam bentuk modernisasi. Kita akan mudah terpedaya, kita akan mudah terpesona, kita akan mudah terpengaruh. Pada akhirnya kita yang umat mayoritas, golongan besar, tapi kemudian mudah dipermainkan oleh minoritas. Akhirnya bagaikan gelombang lautan dihempas ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Anyut dalam arus, tidak menciptakan arus, larut dalam irama dan tidak melantunkan irama, mengikuti model dan tidak membentuk model, ironis dan menyedihkan. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin, para undangan Allah, sidang jamaah pengajian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bangga sekaligus bersyukur kepada Allah. Pertama, jujur kita katakan, saya malam ini yang merupakan malam awal pertama masuk ke daerah Kota Baru ini. Saya sudah lebih 20 tahun karena saya masuk Sumatera Barat tahun 2001. Saya masuk Sumatera Barat ini, dan baru malam ini, baru saat ini, baru hari ini saya bisa hadir, bisa datang, muncul di tengah-tengah saudara-saudara kita di sini. Dan saya hadir kemari, saya datang kemari, saya berbicara di tengah-tengah kita malam ini. Saya tidak merasa sebagai tamu, tapi merasa sebagai keluarga, dan berdiri dan berbicara di tengah keluarganya sendiri. Setuju? Setuju? Kenapa? Umat Islam telah diikat oleh akidah yang sama. Tidak peduli warna kulitnya, dari mana asal muasalnya, apapun bahasanya, kalau akidahnya sama, dia adalah saudara kita. Betul? Baapun bantu orangnya, walaupun boneng 3 giginya, walaupun hitam kalin kulitnya, walaupun buruk bantuannya, walaupun 5 bini kalau akidahnya sama, nyo adalah dosana kita. Betul? Ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan darah. Ikatan akidah lebih utama daripada ikatan darah. Tapi ikatan darah sering terpisah, sering berantakan, sering putus gara-gara harta. Bara banyak awak punya dosana. Kadang-kadang tak malu jo tetangga sabalak bacaka gara-gara ndak dapet sepetakan. Tidak malu jo suku sabalak, rela pacik ladeng cek sama siek, relanya batumbe, relanya bermusuhan, relanya bermacam-macam gara-gara harta. Artinya apa? Ternyata ikatan darah sering berantakan, sering terputus, sering cerai-berai akibat harta dan kekayaan. Tapi ikatan akidah lebih utama, lebih kuat, dan lebih sangat luar biasa. Malam ini kita di sini, malam ini kita di tempat ini, malam ini kita kumpul di sini, bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena wajah kita cantik kayak bidadari turun dari WC, tetapi karena ikatan
ikatan akidah. Akidahlah yang membuat kita di sini. Akidahlah yang membuat kita kumpul di sini. Akidahlah yang membuat kita terbentuk dan terwujud bermacam kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa ini. Insya Allah, mudah-mudahan semua yang kita lakukan Allah berikan pahala kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Sekali lagi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah kita memuji dan memuja Allah, karena memang Allah Tuhan Rabbul Jalil, tempat kita mengadu, tempat kita minta tolong, tempat kita minta rezeki, tempat segala-galanya. Kita ikrarkan dengan ungkapan syahadat, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammad. Kita menyatakan sikap Tuhan yang kita sembah, kita yakini Muhammad Nabi kita, kita yakini tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Allah tempat mengadu, Allah tempat menjadikan persoalan. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Dan saya tidak akan pernah mati sekalipun kecuali hanya kepada Allah. Kepada Allah. Itu adalah generator yang membangkitkan nilai-nilai amal ibadah kita. Kita puasa, kita jihad, kita sujud, tidak lain adalah karena iman. Imannya kita tidak kelihatan, tapi yang kelihatan adalah gejala-gejala iman. Imannya kita tidak kelihatan, tapi yang kelihatan adalah refleksi daripada keimanan kita. Maka refleksi iman itulah yang membuat kita berkumpul malam ini. Refleksi iman itulah yang membuat awak kalau mendengar pengajian malam ini makin kuat imannya, makin tahanlah mau duduk di tempat ini. Makin kuat imannya, makin bertahan dia mendengar pengajian malam ini. Tapi kalau imannya lemah, paling-paling kalau mendengar pengajian setengah jam, lewat dari setengah jam, sami'na wa makuna. Kalau imannya lemah, setengah jam paling banter. Lewat dari setengah jam, sami'na wa makuna. Aku dengar, tapi sambil maku aku. Setuju? Setuju? Satu. Kemudian selawat diiringi salam. Sama-sama kita hadiahkan pahalanya kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul penghabisan, rasul terakhir, rasul penutup. Tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah Muhammad, dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nabi yang telah berhasil melakukan reformasi total. 23 tahun beliau mampu merubah manusia yang biadab menjadi umat yang beradab, merubah manusia yang tenggelam dalam kekafiran, tenggelam dalam kemunafikan, larut dalam kemusyrikan, yang kemudian menjadi umat
yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam ini, sampai hari ini, sampai detik ini, seluruh kita, semua kita, keluarga kita, anak-anak kita tidak pernah ikut perang Badar, tidak pernah ikut perang Uhud, tidak pernah ikut perang Khaybar, tidak pernah memberikan bantuan-bantuan besar kepada perang Badar. Tapi kita hari ini menikmati hasil perang Badar, menikmati hasil perang Uhud, menikmati hasil perang Khaybar. Tanpa peperangan kita menikmati hasilnya. Orang yang mati-matian berjuang, mati-matian dalam peperangan, mengorbankan darah, mengorbankan nyawa, mengorbankan harta, anak-anak mereka yatim, istri-istrinya banyak janda, mereka gugur mati dalam peperangan dan mereka tidak dapat menikmati hasilnya. Awak yang tak satu cialah, lama-lama meninggalkan sembahyang, lama-lama meninggalkan pengajian, jauh dari masjid, rumahnya kadang dekat masjid tapi langka masuk masjid, nilai acok modal madir di depan masjid tapi bukan masuk masjid, hanya sekedar numpang ke jamban di WC masjid. Layado di sikota tahtu. Lanjut sebentar, ambo isi bensin. Ibu kali talok madangakan apa-apa, kau mulai pemanasan baru. Sebab itulah, sebagai bukti cintanya kita kepada Rasul, banyak-banyaklah kita berselawat kepadanya. Bukti cintanya kita kepada Allah, banyak-banyaklah kita berzikir kepadanya. Kata Imam Al-Ghazali karamallah tentang bentuk bagian daripada cinta kepada Rasul, karena mencintai Rasul di atas 3 bahagian. Bukan cinta hubus syibqah, bukan cinta hubus syahwat, tapi cinta hubus ta'zim. Cintanya menghormati, cintanya menghargai, dan cintanya mengasihi kita sebagaimana mencintai orang-orang tua kita. Dengan hubut ta'zim, kita hormati orang tua, kita hormati ibu bapa, kita hormati guru-guru kita menghormati orang-orang tua kita. Ini merupakan hubut ta'zim dari bentuk rasa cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah, karena Rasul kita Muhammad yang telah menyatakan sikap, Muhammad yang telah mengakui, yang berani memproklamirkan diri dengan satu ucapan dan ungkapan, wa ana khatamun nabiyina, akulah nabi penutup, akulah nabi terakhir, akulah nabi penghabisan, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah aku, dan tidak ada lagi Rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemanapun kita nanti, mau tinggal dimanapun di antara kita, atau basobok dengan siapapun di antara awak, walaupun barangkali bentuknya meyakinkan, sungguh pun mereka sorbannya besar, jubahnya panjang nyeser sampai ke tanah, atau Al-Quran yang 30 juz itu mereka hafal di luar kepala, bukan dalam kepala apa, tapi di luar, bukan dalam kepala apa, tapi di luar kepala. Atau setiap berbicara bitakallamil lughatil arabiyyah, dia akan berbicara dengan kalimat Arabiah. Kemudian dia mengaku sebagai nabi, menyatakan sikap sebagai Rasul,
maka seluruh kita, semua kita wajib untuk tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Kenapa? Karena nak boleh Nabi lahir ke dunia setelah Muhammad, dan tidak ada lagi Rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu telah tertulis dalam kitab Tauhid Husnul Hamidiyah karangan Syekh Husain bin Muhammad At-Tarabalisi pada halaman 116 dinukilkan, wan aqada ijma'ul ummati aidan annahu qatimul anbiya wal mursalin la nabiyya ba'dahu fasyar'uhu la yunsabiqu ila akhiriz zaman. Telah terjadi kesepakatan umat bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah, yang beribu Aminah, yang berbapa Abdullah bertepatan tahun 570 tersebut, beliau merupakan rasul penutup dari seluruh para rasul, nabi penghabisan dari seluruh para nabi. La nabiyya ba'dahu, sehingga tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah Muhammad, dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasyaruhu la yunsabiqu ila akhiriz zaman. Syariatnya, tuntunannya, ajarannya, agamanya, Islam yang malam ini kita yakini agama kita, tidak boleh kita nasib-nasibkan, tidak boleh kita ganti-ganti, tidak boleh kita tukar-tukar dengan bermacam agama yang ada di dunia ini. Baapun hidup awak, susah awak, payah awak, tidak boleh tukar agama. Walaupun susah, titik sakit, rumah awak ketek, gaji awak kene, laki ketek. Tidak boleh tukar agama. Nabi kita, nabi yang luar biasa, rasul yang basyarun lakal basyar, manusia yang tak sama dengan semua manusia yang ada di permukaan bumi ini. Maka bangga, berbahagialah kita sebagai umat Rasul dengan harapan diakui sebagai umatnya oleh Rasul, sehingga di akhirat Rasul akan memberikan syafaat kepada kita. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sekali lagi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Bu, le senang bayangin sambil masuk anak, sambil mayun cucu dibaca begitu. Sallallahu wasallam. Ambo yakin cucu awak capek lalu, anak awak capek lalu, jantan anak laki dimasukan kayun diayun sabanta tak kalau tu. Iko kadang-kadang diayun anak bukan selawat yang dibaca, bukan ayat, bukan ngaji yang dibaca, tapi macam-macam yang nyesabuyan.
disuruh laki mayun anak pertama dia rancak bunyi kata laki sama mayun anak sallallahu ala nabi sallallahu ala rasul sallallahu ala al-habibi nabi Muhammad afdalir rusul. Kata laki dicari bini agak jauh seketik nyobah lagu tadi. Kata lagi, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah sedikit rezeki biar bisa naik haji, sisanya untuk tambah bini. Itu dibaca oleh laki. Kira-kira idangnya lebih ni bangi atau senang? Sana atau bangi? Bangi. Kalau lah bangi giliran bini yang mayun anyo balik barang tu. Apa le bini itu? Mau dengar? Mau dengar? Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Giliran istrinya yang ngayunin anak dibalik. Apa kata istrinya? Pertama, salatullah ala ta'a salatullah ala yasin. Pertama rancak leh kita kalau anak tu tapi dicari lakinya sedang minum kopi hanya ganti lo kata bini tu, ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah laki kami biar indah inyoba bini sakinya ku di sini. Kalau tak katu lagu laki bini kira-kira anak lebih salah lo. Si bayi berpikir konan dalang ayah dan tomak dia gitu. Sedangkan maknya saja dalang ba'ala bantu anaknya besok. Jadi bagaimana caranya? Ayun anak dengan selawat. Ya Umar, Utsman, Ali, Fatimah binti Rasuli, Rasulullah janjungan kami, Muhammad Rasul kirami. InsyaAllah anak sampai tak kalau. Alhamdulillah. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu banyak-banyak berselawat kepada Rasul. Barang siapa umat Rasul ini mau berselawat setiap hari 500 kali, kulli yaumin dalam setiap hari, maka Allah bersumpah kata Rasulullah dalam hadisnya, lam yaftakhir abadan, maka kita tidak Allah berikan hidup susah, tidak Allah berikan hidup fakir, tidak Allah berikan hidup menderita. Walaupun rumah ketek cukup, walaupun gaji kenek cukup, walaupun pitih setek cukup, walaupun laki ketek cukup. Siapa cendak tadi? Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, singkat saja penghormatan. Tentunya para engkau ini mama, alim ulama, jadi pandai pemuka masyarakat, seluruh para bunda kandung, ibu-ibu, seluruh para pemuda atau pemudi, seluruh remaja atau remaji, seluruh santriwan atau santriwati, seluruh pelajar putra atau putri, semua para orang semando kitonan hadir, hadirin wal hadirat, seluruh hamba Allah yang berhadir pada malam ini, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Penghormatan istimewa kita bersama Bapak Wali Nagari kita yang tadi sudah kita dengar beberapa wejangan, arahan, nasihat dari beliau. Mudah-mudahan di bawah pimpinan beliau nagari kita ini menjadi nagari yang baldatun taibatun wa rabbul ghafur,
masyarakatnya masyarakat madani, rakyat dalam nagari, masyarakat dalam nagari insya Allah ke depan menjadi masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita doakan wali nagari kok mati besok masuk sarungo. Amin. Sama amin. Ada yang nak senang je wali. Hei! Begitu juga penghormatan dan doa kepada Bapak Umar Siddiq. Beliau perantau awak di Pariaman, artinya orang awak pindah ke Pariaman. Apa yang telah beliau sampaikan sangat luar biasa. Saya terbayang andai kata per tahun perantau Kota Baru ini pulang berapa oto kilo-kilo. Ambo yakin dari mulai Jalan Gadang sampai Kota Baru itu alun cukup jalan untuk kagak oto saja. Begitu banyak perantau Kota Baru yang di luar. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi ulama, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi maling. Ada tak? Ada. Yai, karena yang hadir kau nak kemungkin elok sadonya kau. Ada nanti lah kau cecek. Tapi dia sama-sama mendengar ceramah ala bantu elok sadolahnya. Padahal tak selama yang panggil. Oi. Oi. Bah cara mencari orang yang elok dengan yang tak elok. Bagikan padi. Ambil 2 genggam padi masuk dalam ember, isi air penuh-penuh. Saya yakin yang boleh baa pun airnya penuh tetap tinggal di bawah. Kalau yang ampuh, insya Allah keluar lu ampuh. Betul. Begitu juga malam kini, baa pun lama ceramah, yang boleh tenang mendengar. Yang ampuh keluar cecek, keluar cecek, keluar cecek. Cari beko, sia yang pulang dulu ambolun selesai, berarti itu pajam. Kalau laki awak nang keluar. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita bahas beberapa butiran mutiara hikmah pengajian, tentunya ibu dan bapak bertanya-tanya dari tadi. Apalagi Pak Wali dan Pak Umar Siddiq tadi telah menyampaikan bahwa saya masih ada hubungan dengan Kota Baru ini. Tapi saya tidak tahu, wallahu alam bissawab. Kok ada, alhamdulillah. Karena menurut informasi dan cerita mungkin masih. Kenapa? Saya dari pihak ibu alias mama saya itu asli orang Kalimantan Banjarmasin alias Kalimantan Selatan, keturunan ke-8 dari Syekh Rishad Al-Banjari. Kemudian dari pihak ayah saya itu asli orang Aceh Selatan, ibu ayah saya orang Aceh, dan adik daripada nenek dari ibu, nenek daripada ayah atau nenek saya induk daripada ayah, adiknya itu masih berdosanak dakik, sedarah dakik, yang menjadi istri dari Syekh Abdullah Wali yang dikenal dengan Umi Manggin. Artinya antara Syekh Abdullah Wali yang istrinya Umi Manggin masih sedarah dengan nenek saya, dan nenek saya mengeluarkan ayah saya, dan ayah saya juga mengeluarkan saya pula, dan saya mengeluarkan sampai saduan laon nanti. Saya pertama berpendidikan awal di Pondok Pesantren Darussalam Labuan Haji, Aceh Selatan. Sebagaimana kita sebut tadi, Ponpes Syekh Abdullah Wali. Kalau di Minang lebih terkenal Syekh Abdullah Wali atau suami dari Umi Rabi'ah Jawo,
atau minantu dari Syekh Muhammad Jamil Jawa Padang Panjang. Kalau di Aceh lebih terkenal Buya Abdullah Wali. Nah, kemudian tidak lama di Aceh saya lanjut pendidikan ke Purba Baru Tapanuli Selatan, atau lebih terkenal Tapsel Tapanuli Selatan. Dari Tapsel saya lanjut ke Gontor. Di Gontor tidak lama. Kenapa? Santri Gontor banyak konglong merat, ambo santri konglong melarat. Tak sanggup, keluarlah kita merantau ke Jakarta. Tinggal di Pasar Senin Tanah Tinggi Jakarta, dekat dengan Masjid Al-Furqan. Nak do sana, nak do pamili, nak do ayah, nak do induk sebatang kara. Akhirnya sering tidur di bawah kolong jembatan Pasar Senin. Sehari-hari jual koran, nyemir sepatu, sekaligus jual rokok asungan. 3 bulan berprofesi itu tak perlu dilantik, talantik seorang. Allah fa'alul lima yurid. Dicali ambo karajo jual rokok asungan, dicali ambo karajo jual koran, nyemir sepatu. Allah kasihan cali ambo. Kenapa kasihan? Ambo punya cita-cita yang belum tercapai. Maka kemudian Allah mengirimkan seorang pejabat yang masih aktif dalam kabinet Soeharto. Maka dari pejabat ini yang kemudian ambo diambil, diserahkan kepada Kiai Kondang jutaan umat, almarhum Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ. Maka dari sang Kiai, ambo diperintahkan untuk melanjutkan pondok pesantren di Tasikmalaya, yang ternama pondoknya tersebut tidak lain adalah Ponpes Kiai Haji Zainal Mustafa, Tasikmalaya, Desa Cimerah, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Bandung, dekat dengan pondok pesantren Cifasung. Nah, pendek cerita, setelah tamat di Tasikmalaya, maka kemudian kuliah di UIJ Selemba. 5 semester di Selemba, melanjut pendidikan ke Al-Azhar Mesir, dan pada tahun 2001 masuk Provinsi Riau, dan pada tahun yang sama saya diminta bergabung dengan pemerintah Sumatera Barat, dan sampai hari ini masih tinggal di Sumatera Barat. Alhamdulillah. Ini sedikit perkenalan kita. Nah, pada malam ini sebagaimana kita katakan tadi, saya hadir di sini. Saya datang kemari. Kedatangan sesungguhnya telah diatur oleh Allah, telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Semua kita telah diatur. Hidup, mati, kaya, miskin, jelek, semua telah ada tuntunannya. Jadi jangan putus asa, ya Allah. Kenapa ini ambo takako? Kok semaya ambo rajin, puasa ambo rajin, mengaji ambo rajin. Wah, ini ambo susah, ya Allah. Menggale lontong, rugi. Gale pecal, rugi. Gale bakso, nggak laku. Malaki, mati. Jangan pe-pe ke Allah. Rancak sebenarnya. Oh, nak belaki awak. Alhamdulillah. Kalau ada yang mengecil, alhamdulillah itu patah banda namanya. Bu, ibu, kalau ndak balaki rancak, pak aku rancak buya nak donan menggaduh. Kama pai aman, pulang boleh, ndak pulang ndak donan kamu mencari dah. Jadi jangan mau pe-pe ke Tuhan, kenapa ya Allah hidup saya begini? Kurang alai, kok semayang rajin, kok zikir rajin, kok puasa rajin, tapi hidup susah. Tanam lado ekstra jos, tanam tomat busuk,
ternak ayam kembangkannya aku punah sadu Allah. Ternak kambing mandul. Awak 8 tahun menikah, alunnya punya anak. Orang sama anak ada laki kadang 2 anak. Awak 8 tahun menikah nak ada punya orang sabalah nak ada laki 2. Alhamdulillah. Mudah rezeki ya. Bapak mudah punya. Padahal semayangnya indah, puasanya indah, kesuraunya indah. Awak mengaji di surau, mengaji di masjid, dia mengaji jauh anak 6 di lapau. Tapi rezekinya mudah. Ada dalilnya. Apa dalilnya? Ad-dunya sijnun lil mu'minin wal jannatu lil kafirin. Dunia ini penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang-orang kafir. Maka penjara bagi awak yang rajin sembahyang. Adolo dalilnya. Ada dalilnya. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah saya membiarkan saja kamu beriman kepada aku, sujud, puasa, ruku, ibadah, wa hum la yuftanun, sementara imanmu belum kami uji lebih dahulu. Entah mau tawa, entah cuma formalitas. Saya beriman, saya beriman, saya beriman. Kalau jo cinta, haratu orang, haratu awak, piti orang, piti awak, pusaku orang, pusaku awak, bini orang. Karena itu Allah uji. Diuji dengan penderitaan, sabar tidak. Karena semua kul kata Allah. Semua kata dia, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita laksanakan, tidak terlepas daripada ketentuan-ketentuan Allah. Sebab itulah tak boleh lalai dengan Allah, tak boleh lalai dengan Rasulullah, karena Allah dan Rasulullah yang akan menyelamatkan awak nanti di akhirat. Suami yang kita cintai, laki yang kita sayangi, istri yang kita cintai, itu tak dapat membantu kita di akhirat, betul? Walaupun ibu ada laki gagah, tampan, ganteng, setia, seduk, semati, janji pernah di bawah tonggak lampu, mohon maaf, walaupun laba janji setia, seduk, semati di bawah tonggak lampu, pacik-pacik tangan. Kalau ibu mati, kira-kira kami laki-laki ikut mati tidak? Ikut mati tidak? Tidak. Dah ada laki begitu bininya mati, menangis. Ya Allah, adik mati loh, mati loh, mati loh. Ini ada takatu. Kalau ada sakit pajak tu. Kok ada? Berarti pajak tu pajak sah. Sakit bantu cik padusi di Kota Baru. Makanya Bu, mohon maaf, kami ketika istri kami mati, kami cuek-cuek saja. Sedih seketek malah tidak dapet. Oh, jadi kalau awak bini mati kami menangis, sorry lah yo. Kenapa kamu tak sedih? Kenapa kami tak menangis? Yo mati kan seorang, tak salah kami. Kok kami namanya yang salah yo mati, yo perlu menangis. Yo mati seorang, kadang-kadang sedang galak, mati mengawak. Kok kamu nangis jo kami kok dek sagan jo wali, paling-paling menangis partisipasi daripada dah satu. Allah tuh
Pura-pura. Apakah ke awak yang kami cari? Tidak. Apa yang kami cari? Keluar. Siapa yang dicari di luar? Orang datang. Rancak, bulu, purih, tinggi, rendah, pendek. Kami perhatian cik-cik. Dalam otak bapiki. Sudah konan mana bisa ditukar. Makanya hati-hati ibu-ibu. Jangan suka tertipu dengan laki lah. Jangan suka percaya jo laki lah. Jangan suka tergoda jo laki lah. Sadonya laki-laki ko buaya kecuali saya. Kau supaya ndak terkantuk. Bu, Pak, intinya bukan itu. Intinya tidak lain adalah bagaimana ketika kita nanti meninggalkan dunia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita disambut oleh Allah, kita bisa bertemu dengan Allah, dan kita mendapatkan fasilitas di hadapan Allah. Lantas apa yang perlu kita siapkan hari ini? Wan tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kita perhatikan diri kita, apa yang telah kita perbuat untuk hari esok akhirat. Apa yang bakal kita perbuat? Allah gambarkan dalam Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah. Barang siapa mereka ingin bertemu dengan Allah, mereka harus punya amal yang saleh. Apa itu amal yang saleh? Ibadah badaniyah salat. Kedua, ibadah qalbiyah zikir. Ketiga, ibadah maliyah infak zakat dan sedekah. Tiga ibadah inilah sebagai sahabat awak. Tiga ibadah inilah sebagai penolong awak. Tiga ibadah inilah sebagai teman setia jo awak. Kata orang Kota Baru, the best friend. Teman yang terbaik. Nyolah yang kamu iring awak sampai ke alam barzakh. Nyolah yang kamu membuka pintu surga kepada awak. Nyolah yang kamu menutup pintu neraka. Yang kamu menghibur kita di alam barzakh. Tiga ibadahku. Tapi hari ini calik masyarakat awak. Sembayang kadang-kadang belang-belang. Zuhur kena asar terbang. Asar kelengkap, maghrib hilang. Maghrib kepengen, isya dalam mimpi. Adolo kadang salat mingguan Jumat cie. Apa yang laki-laki punya ulah? Jumat cie. Adolo yang tahunan. Idul Fitri sama Idul Adha. Tarawih ndak satu. Puasa ndak satu. Jumat ndak satu. Sembahyang harian ndak satu. Giliran salat hari raya, nyosap paling depan, takbirnya paling dari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat bingung. Kok pajak kok tak pernah nampak di den. Kecik malaikat. Biasanya aduk kok agak beda wajah pajak kecik. Bertanya ke malaikat dan sebelah tidak. Ang le jaleh ke pajak ko. Oh jaleh di den. Kok pajak ko bocor. Bako bocor. Puasa indah. Tarawih indah. Sembahyang indah. Tahu-tahu ayo tolo takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata malaikat berdua. Ang bocor. Ang bocor. Hey. Cukup. Terus. Le taluk mendengaleh. Ambo nak taluk mengecek. Lanjut. Singkat saja Bu ya. Kini adalah jam 1 jam ambo. Jarum panjang. Nah, peringatan Maulid Nabi malam ini tujuan kita tidak lain adalah introspeksi. Apa itu introspeksi? Pengenalan terhadap diri awak masing-masing.
yang mengaku sebagai umat, yang mengidam-idamkan di akhirat kelak dapat syafaat. Pertanyaannya, Cik, apa itu? Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi, berapa kali kita berselawat kepadanya dalam satu hari? Mulut kita lebih banyak menyebut Rasul dengan selawat atau lebih banyak menyebut orang sabalah ummah? Kok kadang-kadang kan indah orang sabalah kayo awak nan heboh, orang sabalah beliau tu awak nan nangis seorang, orang sabalah bangun rumah awak ndak lama ladok di sabalah, orang sabalah balaki awak tak kajut mati seorang di sabalah. Ndak manga-manga aja awak menjadi masalah awak. Ini yang terjadi, suka dengan masalah orang lain, sibuk dengan urusan orang lain, lalai dengan urusan orang lain, dan dia meninggalkan urusannya sendiri. Ketika awak sibuk dengan orang lain, ketika awak repot dengan orang lain, maka urusan awak tidak akan pernah selesai. Tidak jauh beda jo tukang. Dia tahu tukang? Dia tahu tukang? Rumah orang sudah bara rancak selesai, bara gadang siap, rumahnya cek atok ditabangin lah 2 bulan lu tak pasang sampai kini. Itu tukang punya ulah. Rumah orang alun tentu lapeh, ala tibonya memasang lepak. Rumahnya sampai kini ialah tangga. Jangan bagaikan tukang hanya untuk menyelamatkan orang lain, seperti lilin menerangkan lingkungan tapi menghabiskan dirinya sendiri. Dunia ini hanya sementara. Apa kata Allah dalam Al-Kahfi? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kata Allah, apapun yang ada di permukaan bumi ini, calik ke atas, calik lo ke bawah. Langit dihiasi dengan berbagai hiasan. Calik lo bumi, bagaimana dihiasi bumi dengan berbagai hiasan. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, zinatan laha, perhiasan. Pitih balipek-lipek, oto mangkilek-kilek, rumah batingkek-tingkek, bini ampe kamekah, perhiasan, zinatallah. Makanya itu kita tidak boleh bangga dengan perhiasan, karena perhiasan dapat mengangkuhkan kita. Perhiasan bisa membuat kita sombong, perhiasan dapat membuat kita ongeh, perhiasan dapat membuat kita angkuh. Zinatallah, perhiasan. Untuk apa perhiasan itu? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji, untuk melihat, untuk mencoba siapa di antara kita yang lebih banyak berbuat amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mengadakan event seperti ini. Dari seluruh lapisan masyarakat kita hadir di sini. Luar biasa. Sebagaimana disampaikan oleh Wali Nagari tadi, awak bisa mengundang organ tunggal, organ tunggil, organ tunggul. Bisa dibikin pertandingan, bermacam pertandingan, tapi kenapa tidak kita lakukan? Lebih besar mudaratnya ketimbang manfaatnya. Lebih besar mudaratnya ketimbang manfaatnya. Di satu sisi, hal itu akan merusak citra generasi-generasi kita. Sedangkan kini saja tidak perlu organ tunggal, tidak perlu organ tunggil, tidak perlu organ tunggul, ala banyak masyarakat awak nan rusak. Padahal Minangkabau adat bersani isyarat bersani kitabullah, tapi dalam kenyataannya tidak dapat kita lakukan. Padahal rancak negari dek penghulu, rancak surau dek tuangku, rancak kampung dek nantuo, rancak rumah tangga dek bundo kandung, rancak tapian masyarakat dek muda-mudi. Satu sama lain saling melengkapi. Kita aplikasikan dalam kehidupan sesuai dengan ayat kata Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakah. Andai kata setelah dari masyarakatnya beriman kepada Allah, wattaqau, imannya menjadi takwa kepada Allah. Takwa, karena takwa nilai paling tinggi. Beriman
belum tentu takwa. Bertakwa pasti dia beriman. Maka mereka yang bertakwa, la fatahna alaihim barakah, niscaya Allah rahmati mereka dengan keberkahan. Apa itu barakah? Cukup piti seketek cukup, walaupun makan jo sama lado batambuh, paru kenyang lalo bakaruh, usai lalo taciri lasuh. Kadang-kadang dun sibo diisi tagak di pintu lapeh barang selesai. Aku lapehnya, ya lado makan sadonyo, bapilinmu paru itu. Lapeh kunci, ense tangga tu. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah